Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Rumah Bapa. Ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat 3 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Itu temanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu jawab pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya ini nggak susah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu sederhana. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Jawabannya di mana Bapak Ibu? Di mana Ibu? Jangan ragu Ibu. Di mana? Di surga. Bapak-bapak, di mana kan Tuhan Yesus sekarang berada sekarang ini? Di surga, puji Tuhan. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya bertanyakan kepada Bapak Ibu. Sederhana saja pertanyaan saya. Orang-orang yang tinggal di surga itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang bukan Kristen? Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dasar pengakuan iman Katolik yang meneguhkan kita sebagai orang Kristen adalah aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Bapa yang Maha Kuasa itu adalah Allah Bapa surgawi. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah anaknya yang ditentukan untuk menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu memahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa surga itu adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik orang lain. Karena dialah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, dialah juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang menjadi dasar iman kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak boleh sangkal Yesus. Sehingga kita tidak boleh seperti Yudas Iskariot yang hanya karena uang menjual Tuhan Yesus demi kepentingan pribadi. Yudas Iskariot menganggap bahwa uang adalah segalanya. Bahkan demi uang dia rela mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai menjadi Yudas Iskariot di zaman modern sekarang ini, zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin untuk kita bersama-sama kembali mengingat tentang makna Tuhan Yesus naik ke surga. Arti sesungguhnya tentang Tuhan Yesus naik ke surga itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ya. Percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu kepada Thomas
kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Filipus dan murid-murid yang lain, Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka bahwa aku akan pergi kemana? Pergi ke surga, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Dari sanalah Tuhan Yesus berasal. Dan Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa Surgawi dari surga turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia lewat kelahiran. Dia menjalani proses alami manusia, lahir, bertumbuh dari menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, pemuda, dan menjadi manusia yang dewasa untuk menggenapi karya penebusan, menjadi Mesias, menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah harga yang sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Dan kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang sudah mati di kayu salib menggantikan kita manusia yang berdosa. Dan di hari Paskah dia bangkit, dan di hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus itu naik di surga pada hari ke-40. Hari pertama itu dihitung di hari Paskah, di hari Minggu Paskah Tuhan Yesus bangkit. Dan di hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik di surga. Selama 40 hari atau kurang lebih 1 bulan 10 hari Tuhan Yesus berada di bumi setelah peristiwa kebangkitannya, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menguatkan murid-muridnya yang berduka cita, untuk menguatkan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, supaya mereka jangan putus harapan. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya tidak mati, Dia telah bangkit. Sebagai bukti Dia adalah Allah yang hidup. Berbeda dengan orang-orang dunia yang menyembah berhala, menyembah patung, tetapi patung itu sekalipun menyerupai manusia, punya mata, tetapi patung itu tidak melihat. Punya telinga, tetapi patung itu tidak mendengar. Punya 2 tangan, punya 2 kaki, tetapi patung itu tidak hidup, karena patung itu adalah buatan manusia, benda mati. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus memahami siapa yang harus kita sembah, siapa yang harus kita hormati. Siapakah sesungguhnya penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi beserta semua isinya, yang menciptakan samudera lautan yang sangat luas yang tidak ada ujungnya, yang menciptakan langit yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita melihat kebesaran Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sekali lagi, lebih duluan manusia atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pencipta, ya kan Bapak Ibu? Dan Dia adalah Tuhan yang harusnya kita layani dan yang kita sembah. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi ketika manusia membuat tradisi agama, tetapi ternyata tradisi agama yang dibuat adalah menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, itu dosa atau benar? Dosa atau benar? Dosa, Bapak Ibu. Karena yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Inilah kebenaran Kristen yang sejati, yang harus kita pahami bahwa yang kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu. Dan Dia adalah pemilik surga yang sudah naik 2000 tahun yang lalu. Dan makna kenaikan Tuhan Yesus akan kita pelajari bersama-sama sekarang ini. Silakan Dwi tampilkan poin yang pertama. Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Dia sudah naik ke surga dan berada di surga sekarang ini. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, surga yang harus kita pahami adalah tempat tinggal untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya sebutkan dalam ayat 2a, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita mengetahui lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa surga adalah tempat tinggal untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sebagai anak Tuhan yang masih hidup sampai sekarang ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan,
kita harus tetap mempertahankan iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena surga adalah tempat tinggal yang nyata untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk orang-orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bukan untuk orang-orang yang menjual Tuhan Yesus. Bukan untuk orang-orang yang menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya. Di mana Tuhan Yesus sekarang berada dalam ayat 2a. Ya. Tuhan Yesus mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ini poin yang pertama yang disebutkan dalam ayat 2a, Bapak Ibu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal yang Tuhan Yesus bersama Allah Bapa Surgawi tentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus telah mati atau meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya dalam ayat 2b. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami Tuhan Yesus itu naik ke surga, harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah sediakan tempat yang paling sempurna di surga, di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Tempat yang abadi, tempat yang kekal, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus sediakan di sana. Sehingga kita harus memahami bahwa yang harus kita usahakan sebagai anak Tuhan yang masih hidup di dunia yang sekarang ini, dunia yang bersifat sementara, yang tidak abadi, yang tidak kekal, kita harus selalu perjuangkan. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu harus kita perjuangkan. Jangan kendor, Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu bagian kita selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Melayani Tuhan itu adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan lewat pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita berlaku jujur, kita hidup dalam ketulusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi seorang pendusta. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hormat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah pembelajaran. Itu adalah sebuah hal yang perlu kita terus lakukan dan kita pertahankan. Kita perlu untuk terus tingkatkan, Bapak Ibu. Kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Saya bersyukur kalau masih melihat Bapak Ibu, umat Tuhan masih setia datang beribadah kepada Tuhan dalam momen hari kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini. Kalau Bapak Ibu lakukan itu dengan tekun dan setia, itulah bukti Bapak Ibu menghormati Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa Bapak Ibu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tingkatkan itu, pertahankan itu, jangan kendor, Bapak Ibu Saudara. Ya, keselamatan untuk masuk surga itu adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan secara khusus kepada manusia yang benar-benar secara pribadi ya, Bapak Ibu, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati, mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan firman Allah dengan setia, dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu menyembah Tuhan Yesus di rumah Tuhan ini kan bukti Bapak Ibu taat. Bukti nyata Bapak Ibu taat kepada Tuhan dan bukti bahwa Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya ingin Bapak Ibu tingkatkan itu, pertahankan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena rumah tangga Kristen banyak yang mengabaikan yang namanya persekutuan. Di luar sana mereka sudah rumah tangga Kristen di luar sana banyak yang kayak gitu, Bapak Ibu. Mereka sudah diberkati nikah gereja, Bapak Ibu. Sudah diberkati nikah gereja, tetapi setelah diberkati nikah gereja tidak pernah datang beribadah.
dalam kesempatan ibadah hari Minggu, apalagi ibadah seperti ini, ibadah-ibadah yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Rumah tangga Kristen yang Tuhan Yesus kehendaki, Bapak Ibu, sebenarnya adalah rumah tangga Kristen di mana pasangan suami istri sepakat, kompak, bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan tekun, dengan aktif, dengan setia. Itulah rumah tangga Kristen yang Tuhan Yesus kehendaki, Bapak Ibu. Ya. Mungkin di antara ibu-ibu sudah ajak pasangannya, ajak suaminya untuk datang ke ibadah Tuhan, tapi mereka masih belum mau. Ibu-ibu punya PR, doakan dia, doakan pasangan Bapak Ibu, doakan suami ibu-ibu itu yang seperti itu. Tidak cukup doa gembala aja, doa istri juga perlu setiap hari, karena istri adalah tiang doa dalam rumah tangga yang perlu mendoakan suaminya. Kalau suaminya tidak bisa jadi pemimpin rohani, tidak bisa jadi imam yang sungguh-sungguh di dalam memimpin rumah tangga, ya. Makanya istri itu adalah penopang suami, penolong suami secara rohani. Kalau suami memang betul-betul tidak bisa diharapkan untuk menjadi tiang doa, pemimpin dalam rumah tangga, untuk memotivasi, menggerakkan istri anak-anak untuk mendekatkan Tuhan, maka istri yang bertanggung jawab untuk hal itu, untuk doakan suaminya, untuk memohon Tuhan, ingatkan suamiku ini supaya dia mau bersama-sama menyembah Tuhan dengan aku di gereja, di rumah Tuhan. Ya. Kalau aku sudah ingatkan dia dengan bahasa halus, bahasa yang lembut, bahasa yang romantis sekalipun, tapi alanya ya udahlah Tuhan, aku hanya minta Tuhan lembutkan hatinya. Itu Bapak Ibu, itu ibu-ibu yang menjadi doa. Kalau bagi ibu-ibu yang sekarang ini bergumul dengan suami yang demikian. Tetapi lebih parah lagi kalau suami istri sama sekali alanya. Nah ini yang agak rumit sebenarnya. Tidak lepas dari pertemuan doa kami gembala juga Bapak Ibu untuk hal itu. Tetapi kita harus memahami kalau kita adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan berkat dari Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kan sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Ya kan Bapak Ibu? Dan untuk bisa masuk ke tempat itu ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu dalam kehidupan kita di dunia yang fana yang sementara ini, yang harus kita lakukan, yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib, setia mengikut Tuhan Yesus, setia melakukan perintah Tuhan Yesus sebagai bukti kita taat kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Karena ada upahnya. Upahnya adalah hidup kita diberkati oleh Tuhan selama kita hidup di dunia yang fana ini dengan kesehatan, dengan berkat rezeki, dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, ada yang lebih dari hal itu Bapak Ibu, yaitu apa? Tempat tinggal di surga yang abadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa kan, yang Tuhan berikan. Dan apa respon kita? Respon kita adalah kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jangan menyepelekan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita mulai hari-hari hidup kita, ketika kita bangun di pagi hari, kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kita selama kita tidur di malam hari, dan kita mohon di hari yang baru Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita supaya pekerjaan kita di hari yang baru Tuhan Yesus buat berhasil, Tuhan Yesus berkati. Kita lakukan itu sebagai bukti kita melibatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa kita tidak melupakan Tuhan, bukti bahwa kita tidak mengabaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita terus tingkatkan selama kita masih hidup. Karena hidup nafas kehidupan kita itu adalah anugerah pemberian Tuhan, bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita orang yang percaya kepadanya di surga. Itu dalam ayat 2b, Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang terakhir yang ketiga, makna Tuhan Yesus naik ke surga adalah ketika Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di surga,
Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Waktunya kapan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini? Untuk yang kedua kalinya, untuk membawa kita kembali, untuk membawa kita ke surga di mana Tuhan Yesus tinggal, kita tidak tahu waktunya kapan. Bapak Ibu, dulu ada kan yang sempat viral tahun 2012 dunia kiamat. Berarti Tuhan mau datang. Fotonya akan terjadi kan? Itulah bukti bahwa manusia tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus pasti datang, dan kedatangannya itu dengan peristiwa hari kiamat. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Peramal, kalau bisa meramalkan itu pasti meleset. Karena peramal itu bukan hamba Tuhan. Peramal itu bukan nabi Tuhan. Peramal itu adalah pendusta, pembohong. Apalagi peramal-peramal itu terbukti kan mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, makanya jangan dipercaya. Dukun apalagi Bapak Ibu jangan dipercaya. Dukun peramal itu adalah penyesat, Bapak Ibu jangan dipercaya. Yang harus kita percaya adalah firman Allah. Bumi boleh banyak, tetapi firman Allah kekal abadi selamanya, tidak akan lenyap. Makanya kita harus lebih percaya kata firman Allah, bukan kata peramal-peramal, bukan kata dukun Bapak Ibu Saudara. Dan harapan kita adalah kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal atau tidak masuk surga Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, nyahlah. Tuhan Yesus katakan itu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, sekalipun ber-EKTP Kristen, tetapi selama dia masih hidup di dunia, dia tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Artinya dia tidak taat melakukan firman Tuhan. Makanya orang yang demikian tidak akan Tuhan Yesus bawa untuk masuk dalam kerajaan surga. Mengerikan kan Bapak Ibu? Makanya ketaatan itu penting Bapak Ibu. Itu yang harus kita usahakan sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai anak Tuhan. Taat artinya kita bersedia dengan senang hati melakukan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala hal-hal yang jahat di mana Tuhan yang harus kita hindari dan jangan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk membawa kita ke surga ketika Tuhan Yesus sudah selesai, ketika Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Maukah Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga? Pasti Bapak Ibu Saudara mau kan? Tetapi ada PR, pekerjaan rohani yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di bumi ini, yaitu melakukan semua perintah Tuhan dengan setia, dengan segenap hati kita, karena itulah bukti kita taat melakukan kehendak Tuhan, dan itulah bukti kita menyenangkan hati Tuhan, dan itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus adalah pemilik surga, dan Tuhan Yesus, Engkau menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh selama kami masih diberikan kesempatan hidup di dunia yang sementara ini. Hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ingatkanlah kami selalu agar kami tidak sia-siakan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, yang menjadi kesempatan untuk kami melayani Engkau, untuk kami lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati firman Tuhan selama kami hidup di bumi yang sementara ini, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan pada akhirnya Engkau menerima kami dan bersedia menyambut kami, membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia, yang sempurna, yaitu kerajaan surga, di mana Engkau sudah menyediakan tempat yang terindah, tempat yang sempurna untuk kami tinggal di sana bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kepada firman-Mu yang boleh kami sama-sama pelajari ini. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja,
tapi kami lakukan dalam kehidupan kami dengan setia seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman tersuci sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman tersuci ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, segala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kita silakan kembali kepada yang bersilakan.